siang, selamat bertemu kembali guys bersama saya Tatang Ciwidey. Kali ini saya akan menginformasikan perihal progres pembangunan desain rumah petak yang paling diminati oleh penyewa. Untuk selanjutnya agar lebih jelas, mari kita ikuti video berikutnya. Ini adalah tampak dari depan rumah kontrakan tersebut. Kali ini saya akan memasuki kembali rumah sahabat saya ini, sejauh mana progres perkembangan pembangunannya. Ini tampak dari jalan raya, ya, itu tanah galian untuk toren di bawah dan juga untuk speed tank sudah dikeduk semua. Jadi nanti rencana, ini di galian ini akan dibuat toren untuk air sebesar 3000 liter. Nanti akan ditanam di sini dan air di sini air tesis gitu ya. Penyediaan air tesis di sini sudah lengkap. Nanti akan ditampung di sini, selanjutnya akan ditaruh di lantai 1 atau lantai 2 saat berikutnya. Sehingga dialirkan dari toren ini ke lantai 2 atau lantai 1 sementara ini. Nanti dari lantai 1 masing-masing satu toren untuk satu rumah petak. Kenapa hal ini dipisah-pisah? Karena menurut pengalaman, kalau airnya disatukan nanti akan bermasalah pada saat penagihan pemakaian air. Cuma merasa tidak sama tapi diminta bayar sama. Sehingga teman saya yang punya kontrak ini mensikapi untuk air dan listrik akan dipisahkan masing-masing rumah petak sehingga tidak terjadi pembayaran yang kolektif yang bisa saling menjadikan masalah karena merasa pemakaiannya tidak sama. Dengan demikian diharapkan para penghuni menjadi tenang untuk pembayaran listrik dan air sesuai dengan pemakaian mereka masing-masing. Dan pada saat ini akan saya laporkan pembangunan baru tahap ke final pemelesteran ya. Jadi plester halus sudah dilakukan, kamar mandi juga sudah dibereskan dengan keramiknya. Sambil pelan-pelan nanti setelah ini dilanjutkan kepada pengecatan. Ini sudah keramik sudah halus semua. Dapur juga sudah dihaluskan, tinggal finalisasi pemasangan seluruh keramik. Gipsum di atas juga sudah disalaksanakan, sudah selesai. Di kamar juga untuk tembok halus dan hamplas tembok sudah selesai dilaksanakan, tinggal pengecatan. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan ini sudah selesai sehingga bisa dilihat seperti apa final atau finishing dari pembangunan rumah petak ini dapat kita lihat. Untuk susunan ruangan saya kira cukup bagus, kamar di paling sudut ya, sehingga tidak akan keganggu apabila ada yang tidur dan ada yang masak. Kalau kamar di tengah kemungkinan agak keganggu-ganggu. Sehingga ini kamar di sudut, dapur dan kamar mandi di tengah, dan kamar ruang tamu di depan. Setelah ruang tamu ada juga halaman teras untuk jemuran sama untuk naruh apa, dan kedepannya ada satu rumah petak, mungkin satu garasi mobil cukup. Nah ini kelihatan dari belakang jalan masuk ke luar, jalan keluar, udah kelihatan lempeng ya, sampai ke jalan raya di sebelah kiri rumah itu ya. Nah ini pembenahan di depan sudah mulai dilakukan juga. Nah ini rumah yang tengah, ini sedang dilakukan finishing juga. Nanti semakin lama semakin halus dan semakin bagus ya, karena sudah dipoles, nanti dicat rapi ya. Ini listrik, instalasi sudah, air sedang. Mungkin toren nanti dipasang di lantai 1 sementara sebelum lantai 2 dibangun. Nanti selanjutnya toren akan pindah ke lantai 2 dan ini akan memudahkan para penghuni untuk menggunakannya. Ini adalah dapur kering. Nanti di sini masaknya, di belakang sana ada ventilasi, juga merangkap dengan ruang cuci dan ventilasi kamar. Ini kamar mandi.
Ya saya kira cukup efisien, efektif ya. Dengan keluarga anak satu, ngontraknya juga tidak terlalu mahal saya kira. Ini ventilasi di tengah rumah. Ini untuk ruang cuci, ke atasnya kan ngemplong, sehingga sirkulasi udara untuk masuk ke kamar, ke dapur itu bisa dilakukan dari sini. Seperti ini. Nah ini kamar mandinya dengan WC jongkok. Nah seperti itu kita bisa lihat. Dilihat dari sebelah dalam, kita lihat keluar, ngemplongnya satu arah, sehingga ya memudahkan untuk melihat dari dalam juga. Dan kamar di paling ujung akan lebih praktis saya kira, karena kamar tidak akan terganggu apabila ada yang tidur siang dan ada yang masak-masak. Ini kondisi di depan masih carut marut ya, karena masih dipakai untuk buat adonan. Ini juga sudah di sebelahnya sudah dibuat speed tank ukuran 2 kali 3 meter ya. Jadi speed tank bersama untuk satu kompleks, satu rumah ini. Di depan dan sebelahnya dibuat juga toren air tesis, sehingga memudahkan menaikkan air ke atas dan tidak usah membuat sumur pompa. Ini adalah ruang depan yang untuk sementara masih dipakai untuk gudang para pegawai, pakaiannya para tukang. Dan ini adalah dapur, kamar mandi, dan ruang jemur. Nah, ruang cuci lah, bukan ruang jemur, ruang cuci di sebelah, termasuk ventilasi udara ke kamar. Dan ini kamar. Kamar ini sedang dipakai gudang sementara, menaruh barang-barang dulu, nanti setelah jadi ya kita lihat lagi mungkin di part berikutnya atau di episode berikutnya seperti apa sih rumah petak yang diminati oleh para penyewa. Sekali yang praring pakris seperti ini, mungkin rekan-rekan yang punya cita-cita membuat rumah petak, barangkali ini bisa dijadikan inspirasi untuk desainnya. Atau barangkali juga rekan-rekan punya desain yang lebih bagus, monggo. Kami hanya membuat seperti ini, dan ini umum dibuat oleh para investor yang mempunyai rumah petak untuk dikontrakan, dan juga sangat diminati oleh para penyewa. Di lain sisi ruangannya praktis, yang kedua terjangkau biayanya. Demikian rekan-rekan untuk sementara saya report, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.